alim, para ulama, tokoh agama yang tadi untuk membimbing sumpah atau janji yang sempat hadir, para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Hari ini adalah hari komitmen yang selama ini ditagih-tagih kepada saya. Ini semua dapat terwujud pada hari ini. Kalau berbicara masalah game ya, masalah game itu kalau nyawanya itu pada hari ini nyawa saya ini tinggal 2, berarti sudah berkurang. Itu saya sering sebut dalam satu hari saya harus ada di 5 titik acara. Hari ini hanya 2 acara, dan karena saya takut tidak dapat ikut serta atau melantik Bapak Ibu P3K pada hari ini, 1 titik acara sengaja dan harus sepertinya diwakilkan kepada Ibu Bupati, hingga akhirnya saya dapat melantik pada waktunya. Dan mungkin agak sedikit berbeda. Pada hari ini saya melantik harus ditemani, dan saya ingin ditemani oleh Bapak Wabub. Seharusnya saya sendirian. Ini menunjukkan kode. Artinya bisikan Pak Wabub ini maut untuk memonitoring dan evaluasi kerja daripada Bapak Ibu yang baru saja dilantik. Kebahagiaan saya pada hari ini mungkin lebih berbahagia para bapak dan ibu setelah dilantik. Saya lihat tadi, ini pidatonya agak straight aja ya, ini kan sudah lewat masa resminya. Boleh senyum dan boleh ketawa, boleh sambil makan kalau ada snacknya. Sudah habis. Kering. Dari jam 3 tadi saya lihat sudah kumpul. Jam 2 ya, jam 2 baru saya tadi bergeser. Mungkin tadi semuanya melihat, loh Pak Bupati mau ngelantik kok malah geser. Pasti banyak bertanya-tanya, mau kemana Pak Bupati? Jangan-jangan mentang-mentang ada hak untuk tidak melantik terus langsung pergi. Pasti banyak yang bertanya-tanya, saya itu pergi kemana? Saya itu sengaja pergi dari sini tadi, kenapa coba? Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, nanti diberi hadiah oleh Pak Wabub. Coba. Nguji kesabaran. Nggak ada yang tahu. Saya itu sengaja pergi dari tempat ini karena SK dari Bapak Ibu ada di meja saya, belum saya tanda tangan. Saya harus selesaikan tanda tangan itu. Karena kenapa demikian? Karena kalau tidak saya tanda tangan, SK ini nggak bisa dicairkan ke Bank Sumsel. Atau bank lain yang sejenisnya. Kalau kemarin-kemarin yang di tahap 1 itu si
tanya-tanya terus. BKD sering bilang masih di meja Pak Bupati. Hingga akhirnya yang kemarin-kemarin itu banyak yang datang kemari untuk menanyakan tentang SK tersebut. Ada yang bawa kerupuk, ada yang bawa kemplang, ada yang bawa tempe. Bu, ini untuk apa ini, Pak? Ini untuk kok dibawa ke sini? Saya nggak mau ini dikasih, saya ngomong. Ini memang tugas saya untuk nanda tangan SK Bapak Ibu. Ternyata bukan untuk saya, untuk dimakan bersama. Sambil ngobrol hingga akhirnya sudah saya selesaikan semua. Jadi Alhamdulillah. kalau orang BKD ngomong masih di mejanya Pak Bupati, ngapusi itu. Sampai dengan yang level kedua ini, itu semua sudah saya tanda tangani dan selesai. Setelah selesai, saya baru kemari untuk melantik. Para hadirin yang saya banggakan, tentu dalam hal pelantikan ini seperti halnya yang pelantikan pertama mendapatkan SK tersebut. Mungkin para hadirin sudah tahu tentang masalah PBB, tentang masalah apa lagi Pak Tikman? Tentang yang poster ketiga, terus ada apa? Harus mendoakan Pak Enos dan Pak Yuda. Itu semua nanti minta tolong dicukupi. Soal yang terkopi, saya kasih hitungan aku timur. Artinya harus tetap jaga kesehatan. Selanjutnya mungkin para hadirin yang banggakan, ini sengaja saya ulur-ulur ekonomi di sekitaran Martapura sini, dan mudah-mudahan atas pelantikan ini tidak melunturkan niat dari para hadirin. Tadi harus dijaga marwahnya. Para hadirin mungkin harus tahu juga bahwasanya para hadirin adalah sama dengan ASN. Artinya di situ ada janji panca prasetya Kop Pegawai Negeri Republik Indonesia. Saya pegawai negeri itu lupa. Nanti minta tolong diingatkan kembali. Harus hafal. Kalau tidak hafal itu SK-nya dikasih nggak Pak? Ya paling memahami lah ya. Paling tidak memahami pensiunnya sama dengan 60 tahun. Dan tadi sudah disebutkan oleh Pak Tikman, saya ulang-ulang kali di Pak Tikman, Pak ini kenapa tidak 1 tahun atau 2 tahun untuk dievaluasi? Pak, saya yakin dan percaya dengan para hadirin yang dilantik yang kemarin. Kalau saya percaya dan kepercayaan itu saya berikan dengan tujuan visi misi kemuliaan ini tadi, insya Allah akan saling menjaga. Maka tetapkanlah 5 tahun nanti, mungkin setelah saya tidak liwat ya artinya, kan tahun 2024 saya harus pilkada. Nanti evaluasinya di tahun 2022 2027. Saya mohon dengan sangat, kepercayaan saya ini harus dijaga. Jangan menurunkan kualitas daripada si anak-anak kita. Apalagi ke depan ini saya akan dukung tentang mereka belajarnya. Saya lupa titik-titik sekolahan yang mendapatkan program dari Mas Menteri. Saya akan support Merdeka Belajar itu walaupun dengan tertatih. Saya akan bikin digitalisasi. Saya ngobrol lebar para anak-anak.
Bagaimana kira-kira kalau diterapkan digitalisasi di Kabupaten Oku Timur? Semua orang sama dilahirkan, nggak tahu kota, nggak tahu di desa, hanya perlakuannya saja yang berbeda. Dan ini akan kita samakan. Sepertinya anak-anak takutkan para pengajarnya ini. Nah, harus juga paling tidak seimbang, artinya balik lagi kembali ke BKPSDM. Bagaimana caranya dengan digitalisasi tersebut gurunya juga mampu menerapkan pelajaran akan bisa oleh para anak-anak Kabupaten Oku Timur. Jadi dengan demikian mungkin dapat diserap apa yang telah saya sampaikan ini tentang masalah gaji. Nggak dibahas lagi, bulan depan sudah pada gajian. Amin. Dan saya harap untuk yang ingin mensekolahkan SK, saya mohon dengan sangat jangan dikasih full. Misalnya 10 juta rupiah, misalnya angka estimasi 10 juta rupiah dengan SK yang A diberikan kepada para P3K, jangan dikasih full. Karena kalau dikasih full, itu yang susah teman-temannya. Karena mau berangkat kerja saja utang sana sini. Artinya masih harus ada spare, sehingga tidak semuanya habis di dalam usahanya. Dan saya harap ini pesan saya, kalau memang itu diambil atau dicairkan, gunakanlah anggaran tersebut yang didapatkan pada hasil payah kita untuk hal yang produktif, bukan konsumtif. Kecuali untuk beli motor ya, karena kalau beli motor itu untuk menunjang kinerja daripada kita. Maksudnya yang produktif dan konsumtif itu tuh maksudnya kalau perlu tidak ditekan, karena kita harus dapat memanage anggaran yang kita miliki. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala BKN. Situ tadi saya artinya dalam hutannya mengatakan kita harus buat dengan kesadaran yang kita miliki. Nah, benar nggak? Benar. Termasuk tempat ini, di tempat ini, di tempat istana kita ini sengaja bikin lantai balai wabuk. Nah, balai saya ya seperti ini. Harus banget, mudah-mudahan ke depan dengan apa yang telah sampaikan ini secara dapat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya maaf. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.